Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa tajibu dan wajib al-fitratu apa zakat fitrah alaman atas orang marra yang telah lalu siapa orang. Untuk siapa, atas nama siapa, amman atas nama orang, dzukira yang telah disebutkan siapa man. Sebelumnya sudah ya. Itu untuk orang Islam merdeka dan tertentu atas nama orang, ya atas keluarganya, atas setiap orang yang wajib dia biayai. Infadul apabila lebih ankuti memawanin dari makanan pokok orang yang dibiayai lahu oleh muzakki, talzamu yang wajib hu kepada muzakki mu'natuhu apa makanan pokoknya memawan min nafsihi baik dirinya sendiri muzakki wa ghairihi dan lainnya muzakki. Kapan yang lebih itu? Yauma idin di hari rayanya, walailatahu dan di malam hari rayanya. Yauma idin di hari rayanya, walailatahu dan di malam hari rayanya. Wa an malbasin dan lebih an malbasin dari pakaian, wa maskanin dan tempat tinggal, wa khadimin dan pelayan, yahtaju yang butuh ilaihima kepada malbas dan maskan, huwa siapa muzakki, au memawanihi atau orang yang dibiayai muzakki. Huwa siapa muzakki, au memawanihi atau orang yang dibiayai muzakki. Wa andainin dan juga lebih andainin dari hutang. Alal mu'tamadi menurut qaul yang mu'tamad. Alal mu'tamadi menurut qaul yang mu'tamad. Khilafan berbeda halnya lil majmu'i dengan kitab al-majmu'. Berbeda dengan Imam Nawawi dalam kitab al-majmu'. Artinya begini, jadi menurut musannif ya, orang yang wajib zakat fitrah ini apabila orang ini sudah punya kelebihan setelah dia memenuhi kebutuhannya sendiri, setelah butuh makanan pokoknya terpenuhi, pakaiannya terpenuhi, tempat tinggalnya terpenuhi, pelayan yang dia butuhkan terpenuhi. Ilaihima itu di teks lain menggunakan ilaiha, jadi kembali kepada yahtaju ilaiha ay ilal malbas wal maskan wal khadim. Di sini menggunakan ilaihima ya. Menggunakan ilaihima, tapi lala sawab ilaiha ya. Kalau menggunakan ilaihima ya kembali kepada malbas, maskan. Dan juga punya kelebihan dari hutang. Artinya dia tidak sedang punya hutang. Kalau dia sedang punya hutang, ya wajib bayar hutang dulu, jangan zakat fitrah. Artinya begini, kalau ada orang punya uang, punya beras, tapi hanya cukup dimakan sendiri, hanya cukup untuk dibelikan makanan, dibelikan tempat tinggal, dibelikan pakaian sendiri, ya tidak wajib zakat karena itu tidak lebih dari kebutuhannya. Dan juga harus lebih dari hutang, artinya dia tidak sedang punya hutang menurut mu'tamad. Jadi menurut mu'tamad orang yang punya hutang itu tidak wajib zakat fitrah. Beda dengan Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi orang yang punya hutang tetap wajib zakat fitrah, khilafan lil majmu'. Tak wajib bagi orang yang punya hutang untuk zakat fitrah menurut mu'tamad, walau muajjalan walaupun muajjal, walau muajjalan walaupun bertempo apa, walau muajjalan walaupun bertempo apa hutang. Dan wa in radiya walaupun rela sahibuhu siapa pemilik hutang bitakhiri untuk ditunda, untuk dibayar tunda. Jadi kalau misalnya punya hutang ke orang lain dan orang yang memberikan hutangan kepada muzakki itu bilang, ya sudah gak usah dibayar dulu, bayar nanti kalau sudah punya uang banyak. Pertanyaannya apakah orang ini wajib zakat? Menurut mu'tamad tidak wajib meskipun sudah begitu pemilik piutangnya ya. Tapi menurut Imam Nawawi ya wajib, tetap wajib. Meskipun punya hutang dia tetap wajib zakat fitrah. Apalagi masih rela untuk ditunda pemilik piutangnya, tambah wajib gitu. Lebih
apa sesuatu yukhriju yang mengeluarkan siapa zakihu kepada ma fiha di dalam zakat fitrah, ail fitrati artinya zakat fitrah. Waya adapun zakat fitrah ay zakatul fitri artinya zakat fitrah. So'un adalah satu so'. Wahwa adapun satu so' itu arba'atu amdadin adalah 4 mud. Wal muddu adapun satu mud ritlun wasulusun adalah 1 ritel ditambah sepertiga ritel. Jadi satu so' itu sama dengan 4 mud. Per mudnya sama dengan 1 ritel ditambah sepertiga ritel. Nah sekarang coba kita hitung ya, coba kita hitung menggunakan hitungannya Fathul Mu'in ini. Kalau satu sok sama dengan 4 mud dan per mudnya sama dengan 1 ritel ditambah sepertiga, maka kita harus tahu konversi ritel ke gram dulu atau ke kilogram. Dalam kitab Al-Makayil wal Mawazin Asy-Syar'iyyah, 1 ritel itu setara dengan 382,5 gram. 1 ritelnya setara dengan 382,5 gram. Nah, kalau misalnya 1 ritel sepertiga gimana? Kan per ritelnya 382,5 gram. Kalau 1 ritel sepertiga, ya gini dulu. 1 ditambah sepertiga dulu. 1 ditambah sepertiga itu sekitar 1,33. Berarti 1,33 dikalikan 382,5 gram. Hasilnya saya sudah hitung, hasilnya 510 gram. Jadi 1 ritel sepertiga itu setara dengan 510 gram. Berat itu 1 ritel sepertiga. 1 mudnya itu. Jadi 1 mud setara dengan 1 ritel sepertiga. 1 ritel sepertiga itu adalah 510 gram. Berarti 1 mud adalah 510 gram. Kalau 4 mud gimana? Tinggal dikalikan 510 gram dikali 4 gitu. 510 gram dikali 4 dikali 4. Maka hasilnya adalah 2040 gram. 2040 gram itu kalau dikilokan menjadi 2,04 kilogram. 2,04 kilogram. Jadi 1 sok itu setara dengan 2,04 kilogram. Tidak nyampe 2,5 ya, tidak nyampe 2,5. Kalau mau dibulatkan ya 2,2 gram atau 2,1 gram biar banyak. Ya biar apa namanya lebih banyak pahalanya dan lebih hati-hati ya bayar zakat 2,5 kilogram saja. Sebenarnya nisab kadar zakat fitrah ya tadi itu 2,04 kilogram, tak nyampe 2,5. Nyampe 2,2 saja nggak nyampe. Jadi saya ulangi lagi hitungan 1 sok ini, 1 sok sama dengan 4 mud. 4 per mudnya sama dengan 1 ritel sepertiga ditambah sepertiga ritel. Per ritelnya itu setara dengan 382,5 gram. Berarti 1 ritel sepertiga itu adalah 1,33 dikali 382,5 gram. Hasilnya adalah 510 gram. Itu 1 mud. Jadi 1 mud adalah 510 gram. Berarti kalau 4 mud 510 kali 4. 510 kali 4 adalah 2040. Berarti 1 so'at setara dengan 2040 gram. Nah, gram ini kalau dikilokan menjadi 2,04 kilogram. 2,04 kilogram. Tidak nyampe 2,5. Ya zakat 2,5 tidak apa-apa, enak. Tambah hati-hati itu ya. Untuk hati-hati. Yang gampang ini waqaddara dan mengira-ngirakan kepada 1 sok jamaatun siapa segolongan ulama bihafnatin dengan 1 hafnah bikafai ini menggunakan 2 telapak tangan mu'tadila ini yang sedang yang normal an kulli wahidin dari setiap orang
ada segolongan ulama yang mengatakan satu sok itu ya bihafnatin bikaffaini, cukup ngambil bikaffaini begini, satu hafna itu sudah satu sok, gak usah ditimbang pakai pakai timbangan kilogram, tidak usah, tinggal ngambil sendiri dengan hafnah bikaffain, genggaman menggunakan dua telapak tangan begini, itu sudah satu sok. Itu menurut segolongan ulama ya, inda jama'atin minal ulama. Dikeluarkan min ghalibi kuti baladihi, dari mayoritas makanan pokok daerahnya orang. Ai baladil muadda anhu, artinya daerah, ai baladil muadda anhu artinya daerah orang yang diberi zakat. Balad ini bukan negara ya, tapi daerah. Jadi orang yang ada di Indonesia tidak semuanya harus zakat fitrah pakai beras. Orang Papua punya balad sendiri, jadi Papua itu masuk balad. Jadi baladun ini artinya bukan negara tapi daerah. Karena baladun ini punya dua makna dalam fikih. Kalau kalian menemukan kata baladun dalam fikih itu maknanya dua. Yang pertama, ma fihi hakimun syartiyun au sukun. Daerah yang di dalamnya terdapat hakim syarti atau pasar, salah satunya. Yang penting adalah ada salah satunya, itu disebut balad. Kalau ada dua-duanya, ada hakim syarti dan pasar, itu namanya Madinah. Di bawahnya Madinah ada balad, di bawahnya balad ada Qaryah. Kalau Qaryah ini tidak ada semuanya. Itu makna balad pertama. Makna balad kedua adalah setiap tempat yang dibatasi dengan bangunan, itu balad. Ibu kota, misalnya kabupaten Bangkalan misalnya, itu sudah dianggap balad dalam arti ini. Indonesia itu juga bisa disebut balad karena dia punya perbatasan sendiri. Nah, balad di sini itu dalam artian itu ya, baladil muadda anhu, daerahnya orang yang menerima zakat. Bangkalan misalnya punya makanan pokok sendiri, ya sudah zakat pakai makanan pokok Bangkalan, tidak usah pakai makanan pokok negara Indonesia misalnya, tidak usah. Fala tujzi'u, maka tidak wajib apa zakat fitrah min ghairi ghalibi qutihi, dari selain mayoritas makanan pokoknya, muadda anhu, dari selain mayoritas makanan pokoknya orang yang akan menerima zakat. Au quti muaddin, dan juga tidak cukup menggunakan makanan pokoknya orang yang menunaikan zakat. Au baladihi, atau daerahnya muaddin, menggunakan makanan pokok daerahnya muadzin, orang yang mau menunaikan zakat. Kenapa? Litashawufin nufusi, karena senangnya jiwa lidzalika, kepada qut itu. Kenapa harus makanan pokok? Karena jiwa senang ke itu. Jadi ketika kita mau mengeluarkan zakat, itu kita menyesuaikan dengan makanan pokok mustahiknya. Kalau kita mau mengeluarkan zakat di Papua, ya pakai gandum. Kalau kita mau mengeluarkan zakat di Arab, ya pakai makanan pokok sana. Jangan menggunakan makanan pokok pemberi zakat, yaitu musaki atau muadzin, tapi menggunakan makanan pokoknya mustahik, itu istilah gampangnya. Wa min sama, dan oleh karena itu wajib sorfuha, apa mendistribusikan zakat, li fuqara baladi muaddan anhu, kepada beberapa orang fakirnya daerahnya penerima zakat. Sekarang fa'ilam yu'raf, apabila tak diketahui apa baladu muaddan anhu, ada orang berhak menerima zakat tapi daerah asalnya enggak ketahuan, seperti siapa? Bikin seperti budak yang lari. Fa fihi, maka ialah di dalam hada araun, adapun beberapa pendapat. Kalau ada mustahiquz zakah tapi daerah asalnya enggak ketahuan ini dari mana, sehingga makanan pokoknya enggak ketahuan apa makanan pokoknya. Gimana ini untuk bayar zakat ke orang ini? Ada beberapa pendapat. Minha, ialah salah satu dari aro, ikhrajuha halan, boleh mengeluarkan zakat halan seketika itu juga. Jadi boleh mengeluarkan langsung, menyesuaikan dia ada di mana. Kalau dia sedang ada di Madura, makanan pokoknya beras, ya pakai beras, gak usah dicari kamu asalnya dari mana, ndak usah, langsung saja kasihkan sesuai makanan pokok di daerah itu. Wa minha, dan termasuk dari arok juga, annaha, sungguhnya la tajibu, tidak wajib apa zakat fitrah,
illa idza ada, kecuali apabila telah kembali ke daerahnya siapa abik ini. Tidak wajib membayar zakat fitrah kecuali dia sudah kembali ke daerahnya dan ketahuan di daerah mana makanan pokoknya apa. Itu baru wajib zakat fitrah orang ini gitu ya. Wafi qaulin, dan dalam satu pendapat la syai'a itu tidak wajib apa-apa. La syai'a tidak wajib apa-apa orang ini. Jadi ada 3 pendapat, ada yang ikhrajuha halan, ya langsung keluarkan ke ruang itu, atau ke orang lain, pokoknya ikhrajuha halan. Ada yang kedua, la tajibu illa idza ada, tak wajib kecuali orang yang enggak ketahuan daerahnya ini kembali ke daerahnya sehingga makanan pokoknya ketahuan. Pendapat ketiga ini yang paling ringan, ya dia tidak wajib bayar apa-apa, kan tidak ada mustahiknya. Mau bayar ke orang ini daerah asalnya dan makanan pokoknya nggak ketahuan apa itu makanan pokoknya, daerah asalnya dari mana. Far'un, ini itu standar apa, kadar makanan, kadar nisab dari zakat fitrah. Far'un, la tujzi'u, tidak cukup, kimatun, apa kimah, apa harganya beras, wala ma'ibun, dan juga tidak makanan pokok yang beraib, wa musawwasun, dan juga tidak cukup musawwas, makanan pokok yang busuk, yang berhama. Musawwas ini dari kata susun, susun itu hama, kumbang. Ketika diikutkan wazan sawwasa, jadi susun itu isim ya, isim dat, maknanya kumbang, susun. Menjadi musawwas itu sesuatu yang berhama, sawwasa berhama, busuk lah. Wa musawwasun, dan sesuatu yang busuk. Wawunya ini min atfil khas ilal am, jadi musawwas ini khas, berhama. Ma'ibun ini kan am yang beraib. Salah satu contoh beraib itu adalah musawwas, busuk ya, atau tafsiri ini istilahnya. Wa mablulun, dan sesuatu yang basah, ai kecuali illa, ai artinya illa in jaffa, kecuali telah mengering apa mablul, wa ada, dan kembali apa mablul, li salahiyatil iddikhari, kepada kelayakan untuk disimpan, wal iktiyati, dan untuk dijadikan makanan pokok. Wala i'tibar, dan tidak diperhatikan liktiyatihim, kepada menjadikan makanan pokoknya mereka, al mablula, kepada yang basah-basah tadi. Illa in faqidu, kecuali tidak menemukan siapa mereka ghairahu, kepada lainnya mablul, fayjuzu, maka boleh apa mablul. Jadi menurut Imam Syafi'i tidak boleh zakat fitrah menggunakan uang, tidak boleh zakat fitrah menggunakan harga beras, harga makanan pokoknya. Semisal tadi makanan pokoknya, berasnya yang wajib zakat adalah 1 sok. 1 sok setara dengan 2,04 kilogram, atau setara dengan 2 kilogram 1 ons gitu ya. Kalau mau dibulatkan dan ingin hati-hati ya 2 kilo setengah gram ya. 2,5 kilo gitu ya. Nah sekarang mau mengeluarkan zakat fitrah menggunakan harganya itu. Jadi beras itu kalau 2,5 kilo berapa? 2,5 kilogram berapa? Harganya. Oh ternyata per gramnya 10.000. Berarti kalau 2,5 kilo 25.000. Sekarang ngambil uang 25.000 dikasihkan kepada orang fakir. Ini saya mau zakat fitrah, saya kasih uang kamu 25.000 untuk zakat atas nama zakat fitrah saya. Nah itu tidak cukup, tidak boleh menurut Imam Syafi'i. Tidak boleh lah, itu qimatun, tidak boleh. Lalu zakat fitrah yang beredar saat ini itu gimana? Kan banyak orang yang zakat fitrah pakai uang. Nah itu dihilah. Hilahnya gimana? Jadi siapkan beras. Jadi orang yang mau zakat uang itu bawa uang saja, gak usah bawa beras. Nanti mustahiknya menyediakan beras. Dia beli beras itu dulu baru dizakatkan. Kalau langsung uangnya yang dizakatkan itu tidak sah menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau beli berasnya dulu kemudian berasnya dizakatkan, itu yang sah. Itu. Kalau mau zakat uang, yang sah ya menurut Abu Hanifah.
Tapi kalau mau zakat uang dan ingin bermadhab Abu Hanifah, nisab zakat fitrahnya juga harus bermadhab Abu Hanifah. Jangan kemudian zakat uang ikut Abu Hanifah, tapi nisab zakat fitrahnya ikut Imam Syafi'i, itu tidak sah. Lalu berapa nisab zakat fitrahnya menurut Imam Abu Hanifah? Itu 1 sok juga, tapi bukan 1 sok dari, ada yang setengah sok, ada yang 1 sok. Tapi setengah sok atau 1 sok bukan dari makanan pokok, bukan dari beras dan semacamnya, tapi 1 sok dari gandum syair, dari gandum hintoh, dari kurma atau anggur. Dan ini berbeda-beda. Kalau mau mengeluarkan hintoh, maka setengah sok cukup menurut Abu Hanifah. Kalau mengeluarkan syair, tamar dan syair dan tamar, ini boleh, ini harus 1 sok. Jadi kalau hintoh setengah sok, kalau syair dan tamar ini harus 1 sok. Kalau ingin mengeluarkan zakat anggur itu setengah sok. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Ya, yang dihargai salah satu yang 4 ini. Jangan menghargai kalau beras setengah kilo, 2,5 kilo berapa? 25.000, mau zakat 25.000 dasar. Kalau mau ikut madhabnya Abu Hanifah ya seutuhnya. Abu Hanifah itu yang wajib zakat hanya 4. Hintoh, syair, tamar dan anggur, inap. Nah sekarang kalau misalnya mau zakat fitrah pakai uang tapi mau dengan harganya kurma. Kalau mau zakat kurma ya harus 1 sok. 1 soknya berapa? 3 kilo, 2. 3 kilo, 2 on ya. 3 kilogram 2 on. Nah 3 kilogram 2 on itu kalau kurma berapa harganya? Per kilonya kurma itu adalah 300.000 kalau sekali. Jadi kalau mau zakat uang ikut madhab Abu Hanifah, kamu hargai 3 kilogram kurma itu berapa? 300.000. Karena 3 kilo per kilonya 100. Berarti kalau mau zakat uang dan ikut madhab Abu Hanifah harus 320.000 kan. Baru sah. Jangan kemudian zakat fitrah pakai uang hanya bayar 25.000. Itu namanya talfik. Jadi kalau mau zakat uang pakai Abu Hanifah, ya harus ikut harganya kurma. Kurma itu per kilonya, kalau kurma sukari ya mungkin kalau ndak berubah harganya 100.000 per kilo. Hingga kalau satu nisab 3 kilogram 2 ons ya sekitar 320.000 lah. Kamu bayar zakat pakai uang. Gitu. Jangan dicampur-campur. Kalau mau mengkonversi pakai harga anggur ya setengah sok. Kalau pakai kurma ya 1 sok. Itu kalau kurma sukari. Ya kalau kurma ajwa per kilonya 300, berarti satu nisab itu 900.000. Kamu zakat uang ya 900.000. Kalau ikut Abu Hanifah. Itu kalau dikonversi ke kurma ajwa ya. Saya tadi itu sudah pakai konversi kurma sukari yang agak murah, 100.000 per kilonya. Begitu. Jadi jangan ditalfik ya, jangan digabung-gabung. Zakat uang pakai Abu Hanifah tapi nisabnya pakai Imam Syafi'i, itu tidak sah itu. Jadi kalau mau zakat uang ya ikut madhabnya Abu Hanifah sepenuhnya. Wa haruma dan haram takhiruha apa menunda zakat an yaumihi dari hari raya Idul Fitri, ail idi artinya hari raya Idul Fitri. Menundanya itu bila uzrin tanpa ada alasan, tanpa ada uzur syar'i. Seperti apa uzur syar'i? Kaghaibati malin, seperti tidak adanya harta, artinya hartanya ada di tempat lain. Au mustahikin, atau tidak adanya mustahik. Mustahiknya di daerahnya dia ada mustahik, sudah kaya semua. Ada mustahik tapi di kabupaten lain misalnya. Itu uzur. Kalau begitu kasusnya boleh zakatnya ditunda. Kalau kasus menundanya itu tanpa udzur, maka wajib al-qadha apa mengqadha zakat fitrah fauron, sesegera mungkin. Kenapa? Li isyanihi, karena maksiatnya muzakki ketika itu menunda. Wa yajuzu, dan boleh ta'jiluha apa mensegerakan zakat fitrah min awali Ramadanah, dari awal bulan Ramadan.
tanggal 1 bulan Ramadan langsung zakat fitrah itu sah. Wa yusannu dan disunnahkan alla tuakhkhara apa tidak ditunda, tidak diakhirkan apa zakat. Tidak diakhirkan apa zakat anis sholatil idi dari sholat id. Bal bahkan yukrahu dzalik dimakruhkan dzalik apa takhiru zakatil fitri an sholatil idi ini. Di apa namanya? Dimakruhkan menunda zakat fitrah dari pelaksanaan sholat id. Jadi diusahakan kalau mau zakat fitrah itu sebelum sholat id ya, sejak malam hari raya sampai pagi sekali. Jangan gimana kalau zakat fitrah setelah sholat ya tidak apa-apa sah, tapi itu hukumnya makruh. Naam, memang begitu makruh. Naam ini namanya istidrak ya kalau dalam ilmu nahwu. Sama dengan fungsinya lakin atau bal. Naam ya memang begitu, akan tetapi yusannu disunnahkan takhiruha apa menunda zakat fitrah lintidari nafi qaribin karena semisal menunggu kerabat, keluarga dekat, aujarin atau tetangga. Saya menunda zakat fitrah karena saya menunggu keluarga saya yang tidak mampu dulu. Saya menunggu tenaga saya yang tidak mampu, masih ada di sana, ada di daerah lain, saya tunggu dulu, saya mau zakat fitrah ke orang itu tidak apa-apa. Kalau menunggu orang kerabat dekat atau tetangga yang lebih membutuhkan. Malam taghrubi syamsu, selama tidak terbenam asyamsu apa matahari. Faslun, ai hadza faslun fi ada'iz zakati, di dalam menunaikan zakat. Wajib ada'uha apa menunaikan zakat, ai zakat artinya zakat. Wa in kana walaupun ada alaihi atas orang dainun apa hutang, mustaghriqun yang menghabiskan hartanya apa hutang itu, halun yang jatuh tempo. Dain itu lillahi baik hutang kepada Allah, au li adamiin atau hutang kepada anak Adam. Dengan demikian fala yamna'u maka tidak mencegah ad-dainu apa hutang wujubaz zakati akan kewajiban zakat fil azhari menurut qaul yang azhar. Wajib menunaikan zakat walaupun dia punya beban hutang. Berbeda dengan mu'tamad. Kalau mu'tamad selama dia punya hutang tidak wajib zakat. Kalau qaul azhar punya atau tidak punya hutang dia tetap wajib zakat. Meskipun hutangnya itu lebih banyak dibandingkan harta yang dia miliki, tetap wajib zakat. Gitu ya. Itu menurut qaul yang azhar ya. Orang yang punya hutang tetap wajib zakat, itu indal azhar. Tapi indal mu'tamad, orang yang punya hutang tidak wajib zakat. Yang zakat fitrah ini. Wajib menunaikan zakat ada'uz zakah fauron, sesegera mungkin. Walau fi mali sobiyin, walaupun di dalam hartanya anak kecil, wa majnunin dan orang gila, anak kecil kaya, orang gila kaya, maka tetap wajib dizakatkan uangnya. Siapa yang zakat? Walinya. Lihajatil mustahiqina, karena ada kebutuhan orang-orang yang berhak ilaiha kepada zakat. Wajib ada zakat itu bitamakunin apabila mampu, apabila memungkinkan minal adai untuk melaksanakan sendiri. Karena kadang ada orang punya kewajiban zakat tapi tak memungkinkan untuk menunaikan sendiri. Itu. Seperti siapa? Seperti sobi tadi itu dan orang gila. Orang gila kalau punya harta banyak itu wajib zakat. Tapi kan dia tidak tamakun. Lalu siapa yang wajib menunaikan zakatnya? Walinya, bukan si majnun, gitu ya. Bukan si majnun. Jadi majnun itu ahliyatul wujub tapi tidak ahliyatul ada. Dia punya keahlian, dia punya kewajiban tapi tak punya kewajiban untuk ada zakat karena dia gila. Jadi istilahnya dia ahliyatul wujub tapi bukan ahliyatul ada. Fain akhor, apabila menunda siapa eman, asima maka berdosa siapa eman, siapa muzaki, wadomina dan wajib menanggungnya. Intalifa, apabila rusak apa harta, ba'dahu setelah tamakun. Setelah punya kemungkinan untuk bayar zakat, dia tak langsung bayar, masih ditunda. Dalam masa menunda itu rusak, ya dia wajib menanggung. Naam, memang begitu. Tapi in akhor, apabila menunda siapa muzaki, lintidari koribin untuk menunggu kerabat dekat, au jarin atau tetangga, au ahwaja atau yang lebih membutuhkan, au aslaha atau yang lebih layak,
lam ya'tham maka tidak berdosa siapa orang, lakinnahu akan tetapi sesungguhnya orang itu muzakki yatmanu wajib menanggung siapa muzakkihu kepada harta intalifah apabila rusak apa harta itu. Kaman atlafa seperti orang atlafa yang merusak sendiri siapa orang hu kepada harta, au qassara atau lengah siapa orang fi daf'i mutlifin di dalam mencegah sesuatu yang bisa merusak anhu terhadap harta. Seperti apa contoh qassara yang lengah itu? Ka'an wadu'ah seperti gambaran meletakkan siapa orang hu kepada harta fi ghairi hirzihi di selain tempat penyimpanannya harta ba'dal hauli setelah 1 tahun wa qabla tamakkuni dan sebelum tamakkun. Saya punya kewajiban zakat tapi belum tentu wajib menunaikan zakatnya. Jadi orang punya kewajiban zakat tapi belum tentu dia wajib menunaikan zakatnya. Karena ada 2 tahap, ada ahliyatul wujub, ada ahliyatul ada. Bisa saja dia cuma ahliyatul wujub tapi tidak ahliyatul ada. Kapan orang ini bisa dikategorikan ahliyatul ada? Artinya wajib menunaikan zakat. Wa yahsulu dan tercapai at-tamakkunu apa kemungkinan ada zakah. Artinya ahliyatul ada itu tercapai bihuduri malin dengan adanya harta, datangnya harta ghaibin yang awalnya tidak ada. Sairin baik harta itu harta yang berjalan, au qarin atau harta yang diam yang tidak bergerak, diam bimahallin di suatu tempat, asura yang sulit al-usul apa sampai ilaihi kepada tempat itu. Dengan demikian fa illam yahdur apabila belum datang apa harta, lam yalzam maka tidak wajib kepada orang kepada muzakki al-ada'u apa melaksanakan zakat min mahallin akhar dari daerah lain wa in jawazna walaupun membolehkan siapa kita naqla zakati kepada memindah zakat. Saya punya emas 100 gram kan wajib zakat kalau sudah sampai 1 tahun. Tapi 100 gram ini ada di kabupaten lain, semisal ada di Jakarta. Saya punya kewajiban zakat, tapi belum wajib menunaikan zakatnya. Kenapa? Karena hartanya tidak hadir, masih gaib. Wa huduri mustahiqiha dan hadirnya mustahiquz zakati artinya zakat. Mustahiqi ini jama' mudzakkar salim. Au ba'dihim atau sebagian mustahiqi atau sebagian mustahiq. Fahuwa maka adapun muzakki mutamakkinun adalah orang yang mampu, orang yang memungkinkan untuk ada zakah bin nisbati dinisbatkan dikaitkan lihissatihi kepada bagiannya ba'duhum hatta sehingga lau talifat apabila rusak apa zakat domina maka wajib menanggung siapa muzakkiha kepada zakat itu. Orang yang wajib zakat baru wajib menunaikan zakat yang pertama kalau uangnya yang ada di daerah lain sudah datang. Yang kedua, kalau ada mustahiknya, ada uang tapi tidak ada mustahik, dia wajib zakat tapi belum wajib menunaikan zakatnya. Mau ditunaikan ke siapa? Uang tidak ada mustahiknya. Wa ma faraghin dan ketika selesai min muhimmin diniin dari sesuatu yang penting baik bersifat diniin agama atau dunyawiin atau bersifat dunyawi kaaklin wa hammamin seperti makan dan wa hammamin dan kamar mandi wa hululi dainin dan ketika jatuh temponya piutang. Dainin ini piutang min naqdin baik berupa mata uang au aradi tijaratin atau barang dagangan ma'qudratin di samping mampu alastifaihi untuk memenuhi hutang itu, untuk memanfaatkan piutang itu. Dia sudah dianggap wajib ada zakah kalau hutang yang ada di orang lain sudah jatuh tempo dan dia mampu untuk mengambil hutang itu. Dengan gambaran apa mampu istifa itu, mampu mengambil, mampu memanfaatkan hutang itu? Biangkana dengan gambaran ada siapa hutang ala maliin ialah atas orang kaya hadirin yang hadir yang ada di tempatnya muzakki badilin yang mau
badilin yang mau membayar, badilin yang mau membayar. Au jahidin, atau ada di tangannya orang yang ingkar terhadap hutang, tapi alaihi iyalah atas jahid, berat atas jahid, bayyinatun, adapun saksi. Atau hutang itu ada di tangan orang yang tak mau membayar karena ingkar, tapi muzakki ini punya bukti bahwa dia punya hutang. Nah, dia sudah punya kewajiban ada zakat. Ada orang tanya ke saya, kalau saya punya uang tapi dihutangkan kepada orang lain, wajib enggak saya zakat atas nama uang yang saya hutangkan itu? Wajib. Karena uang yang kamu hutangkan ke orang lain itu masih punya kamu, dan itu tidak memutus haul. Jadi hutang itu wajib dizakatkan. Saya punya uang 60 juta, tapi dipinjam orang 60 juta itu. Nanti kalau sudah disauri, saya wajib zakat. Ambil dari 60 juta itu 2,5%, ngambil 2,5%-nya gitu langsung. Ini meskipun hutang ada zakatnya. Au ya'lamu, atau tahu kepada hutang al-qadi, siapa qadi, au qadara, atau mampu huwa siapa muzakki, ala khalasihi, untuk membebaskan hutang itu. Dengan demikian fayajibu, maka wajib ikhrajuz zakati, apa menunaikan zakat, fil halis, ketika itu langsung wajib menunaikan zakat atas nama hutang yang ada di orang lain tadi itu. Wa illam yakbit, meskipun belum menerima siapa muzakkihu kepada hutangnya, meskipun belum disauri, tapi dia punya keyakinan akan disauri, akan dibayar, karena dia misalnya kaya, atau karena dia sudah kalah di pengadilan gitu ya. Jadi dia wajib, loh, uang saya 60 juta masih ada di orang itu, ya kamu tetap wajib zakat. Ngambil uangnya sendiri, zakatkan atas nama yang 60 juta. Nanti ambil, Mas. Kenapa? Liannahu, karena sungguhnya orang itu qadirun, jalah mampu, ala qadhi, untuk menerima hutang itu. Tapi amma apabila, adapun idza ta'adur, apabila tidak mampu, apabila sulit istifa'uhu, apa memanfaatkan hutang, bi'sarin, sebab tidak mampu siapa muktarid, bi'sarin sebab miskin, au matlin, atau menunda-nunda, au ghaibatin, atau ghaib, hilang, orang yang berhutang itu malah hilang, kabur, au juhudin, atau mengingkari, orang yang punya hutang itu mengingkari, wala bayyinati, sementara muzakki tak punya saksi, fakama usubin, maka seperti barang yang digosap. Harta yang dihutang itu sama dengan barang yang digosap. Kalau pencuri, orang yang berhutang itu tidak mampu bayar, atau orang yang berhutang itu lari, atau yang berhutang itu ingkar misalnya, maka harta dia sama dengan harta yang digosap. Ketika sama dengan harta yang digosap, gimana konsekuensinya? Fala yalzamu, maka tidak wajib kepada orang al-ikhraj, apa menunaikan zakat, karena hartanya disamakan dengan barang yang digosap. Illa in qabido, kecuali apabila telah menerima siapa muzakki kepada piutang itu. Watajibu, dan wajib az-zakatu, apa zakat, fi maghsubin, di dalam barang, di dalam harta yang digosap, wa dhalin, dan harta yang hilang. Lakin akan tetapi la yajibu, tidak wajib, daf'uha, apa menunaikan zakatnya, illa ba'da tamakkunin, kecuali setelah tamakkun, setelah memungkinkan menunaikan zakat, bi'audihi, dengan kembalinya harta maghsub, ilaihi, kepada muzakki. Barang yang hilang, barang yang digosap, itu tetap ada beban kewajiban zakatnya. Wajib zakatnya sudah ada, tapi wujubu ada zakatnya masih belum. Dia punya kewajiban zakat, tapi masih belum punya kewajiban ada zakah. Beda, ada dua tahap. Ada wajib wujubu zakat, ada wujubu ada zakat. Wajib kewajiban zakat dan kewajiban menunaikan zakat. Jadi barang yang digosap dan barang yang hilang itu sudah wajib dizakati, tapi belum wajib ditunaikan. Kapan wajib ditunaikan zakatnya? Apabila barang yang digosap atau barang yang hilang itu sudah kembali lagi ke pemiliknya, baru ditunaikan. Walau asdaqah, dan apabila mensedekahkan siapa muzakkiha kepada
Wala asdaqa, dan apabila mensedekahkan siapa suami kepada istri nisab naqdin, kepada satu nisab nakad, itu emas dan perak. Ini tahu-tahu pembahasan suami istri ya. Tahu-tahu begitu. Kalau asdaqa ini mungkin menjadikan sidak, menjadikan mas kawin. Kalau asdaqa, dan apabila menjadikan mas kawin siapa suami kepada istri nisab naqdin, kepada satu nisab nakad. Wa in kana, meskipun ada apa nisab nakad, fi dhimmati, ialah di dalam tanggungan. Ausa imatan muayyanatan, ini ataf kepada nisab naqdin. Ausa imatan, atau kepada hewan yang digembala, muayyanatan, yang sudah ditentukan. Zakathu, maka wajib menzakatkan siapa istrihu kepada nisab wujuban, secara wajib. Jadi asdaqo ini menjadikan mas kawin. Kalau ada seorang suami memberi mas kawin kepada istrinya satu nisab emas, jadi mas kawinnya adalah 85 gram, atau memberi mas kawin 40 kambing, maka istrinya itu wajib menzakatkan mas kawin itu nanti. Idza tamma haulun, dengan syarat apabila telah sempurna haulun, apa 1 tahun, minal isdaqi, dari pemberian mas kawin itu. Jadi ketika memberi mas kawin 85 gram, maka dihitung awal tahun sampai 1 tahun, nanti mas kawin ini kalau masih utuh wajib dizakatkan. Jadi mas kawin wajib dizakatkan. Siapa yang wajib zakat? Istrinya. Wa lam takbithu, meskipun belum menerima siapa istrihu kepada nisabu naktin itu. Wala wati'aha, dan belum mewati siapa suamiha kepada zauja. Lakin akan tetapi yustaratu, disyaratkan, ingkana naqdu fid dimmati, apabila ada apa nakad fid dimmati, ialah di dalam tanggungan. Apa yang disyaratkan? Imkanu qabdihi, apa memungkinkan untuk diterimanya nisabuz zakah, bikaunihi, dengan adanya suami musiron, ialah orang yang kaya, hadiran, lagi hadir. Kalau memungkinkan, kalau masih belum dibayar sama suami, tetap wajib zakat istri itu, tapi dia punya kewajiban zakat dengan syarat suaminya adalah orang yang kaya, dan memang suaminya ada di situ, tidak sedang berjalanan, tidak sedang gabut dan semacamnya. Jadi imkanul qabdi itu di situ maksudnya. Tambihun al-adharu, adapun menurut yang adhar, anna zakat, sesungguhnya zakat, tata'allaku, ialah berkaitan apa zakat, bil mali, dengan harta, ta'alluq syirkatin, sebagaimana ta'alluqnya harta syirkah. Wa fi qawli qadimin, dan di dalam pendapatnya wa fi qawli qadimin, dan di dalam pendapat Imam Syafi'i yang lalu, atau wa fi qawlin qadimin, dan di dalam pendapat yang lalu, qaul qadimnya Imam Syafi'i, ikhtaro, memilih kepada qaul qadim ar-Rimi, siapa Imam ar-Rimi. Di dalam qaul qadim itu, li'annaha, karena sungguhnya zakat, tata'allaku, ialah berkaitan apa zakat, bidzimmati, dengan zimmah, bukan bil mal tapi bidzimmah. La bil ain, tidak dengan bendanya. Jadi zakat itu berkaitan dengan zimmahnya muzakki, bukan dengan ainul malinya muzakki. Konsekuensinya apa? Kalau mengatakan bahwa zakat itu bertakluk kepada harta, itu ta'alluqu syirkatin, apa konsekuensinya? Kalau mengatakan bahwa kewajiban zakat itu ta'alluqnya kepada harta adalah ta'alluq bidzimmah bukan bil ain, apa konsekuensinya? Ada konsekuensinya. Fa'alal awwali, maka berdasarkan pendapat pertama, konsekuensinya annal mustahiq, sesungguhnya mustahik lizzakati, terhadap zakat, syarikun, adalah partner, adalah syarik, teman, biqadril wajibi, kepada kadar wajib zakat. Wadzalika, dan adapun hal tersebut, li'annahu, karena sungguhnya muzakki, lawim tanah, apabila enggan siapa muzakki, min ikhrajiha, untuk mengeluarkan zakat, akhadhaha, maka boleh mengambilha kepada zakat, al-imamu, siapa imam, minhu, dari muzakki, kohron, secara paksa, kama, sebagaimana, yuqassimu, membagi siapa hakim, siapa imam, al-mal al-mushtaraka, kepada harta syirkah,
kohron secara paksa, idam tan'a apabila enggan ba'du syuraka'i siapa sebagian teman, sebagian partner, min kismatihi untuk membagikan malul mustarak. Ini kalau berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa ta'alluqnya zakat terhadap harta itu seperti ta'alluqus syirkah. Jadi kalau saya punya satu nisab, maka di sana ada kadar uang wajib dizakatkan. Nah, harta ini diibaratkan malu syirkah oleh musannif. Kenapa diibaratkan malu syirkah? Artinya saya orang yang akad syirkah dengan mustahiquz zakah. Punya 85 gram. 85 gram itu zakatnya adalah 2,2 gram emas. Nah, 2,2 gram itu miliknya orang lain. Sehingga 85 itu ibaratnya saya ini akad syirkah dengan mustahik. Karena akad syirkah dengan mustahik itu bukan uang saya, bukan emas saya, sehingga imam berhak untuk mengambil itu secara paksa nanti. Itu haknya mustahik, haknya orang miskin. Itu berdasarkan pendapat pertama kalau dikatakan bahwa harta zakat itu ta'alluqnya sama ta'alluqnya dengan harta syirkah. Misalnya saya punya uang 1 juta, teman saya punya uang 1 juta digabung. Ini bukan uang saya semua, tapi malu syirkah. Tidak boleh saya gunakan dengan sembarangan. Kalau nanti saya tidak mau membagi ini, imam boleh intervensi, campur tangan. Karena ada haknya orang lain. Sama dengan zakat, ta'alluqnya itu sama dengan ta'alluqnya syirkah. Karena saya ibaratnya akad syirkah dengan mustahik. Di situ ada hartanya mustahik. Dan mustahik itu berhak untuk ngambil itu. Kalau tidak mau muzaki tidak mengeluarkan itu, imam boleh intervensi. Kalau ikut pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa zakat itu ta'alluqnya dengan dhimmah, tidak dengan ainul mal tapi dengan dhimmahnya muzaki, maka ketika saya punya harta 85 gram emas, maka muzaki tak punya hak terhadap 85 ini. Karena zakatnya bukan di situ, tapi pada tanggungan saya. Ketika saya punya emas 85 gram, zakat itu tidak wajib pada emas itu, tapi wajib pada tanggungan saya. Sehingga emas itu tidak diberhaki orang lain. Mustahik tidak berhak atas emas 85 gram itu, tapi berhak atas dhimmah saya. Saya boleh mengeluarkan uang lain, emas lain yang tidak diambilkan dari 85 itu. Saya punya kambing 40. Nah, apakah kambing 40 itu akad syirkah dengan orang lain? Tidak, menurut kaul yang kedua. Karena zakat itu ta'alluqnya dengan dhimmah, bukan dengan benda. Sehingga si mustahik ini tidak berhak untuk mengklaim saya punya hak terhadap kambing yang 40 karena saya mustahiquz zakah. Atau imam langsung mau intervensi ngambil satu kambing mau diberikan ke mustahik, tak boleh. Karena berdasarkan pendapat kedua, ta'alluqnya zakat terhadap mal itu ta'alluq kepada dhimmah, bukan kepada ainul malnya. Punya kambing 40, saya boleh mengeluarkan dengan kambing lain, tidak harus ngambil dari situ gitu. Dan imam tidak boleh memaksa. Walam yufarriqu, dan tak membedakan siapa ulama fi syirkat di dalam harta syirkah, bainal ain di antara bandanya harta, wadaini dan di antara hutang, di antara tanggungan hutang. Sehingga meskipun ya sudah dijelaskan tadi ya, hutang tetap ada kewajiban zakatnya. Fala yajuzu, maka tidak boleh li rabbihi, bagi pemilik piutang, ayyadda'i, apa mengklaim siapa rabbud dain bil kajamihi, kepada memiliki seluruh piutang itu. Kalau saya punya uang di orang lain 60 juta, 60 juta yang utuh itu bukan milik saya semua, tapi ya harus dikurangi qadru zakah. Ya sekitar 58 juta lah hak saya. Tidak semua 60 juta itu hak saya, tapi ada hak mustahik. Jangan diklaim 60 juta itu hak saya semua, jangan. Di situ ada hak mustahik. Karena ta'alluqnya adalah ta'alluqus syirkah. Bal, melainkan innahu, sesungguhnya
Sesungguhnya Rabbul Mal yastahiqu, ialah berhak siapa Rabbul Mal qabdahu, kepada menerima piutang. Tapi yang boleh diklaim itu boleh begini, saya berhak menerima seluruhnya. Itu saja yang boleh. Tapi jangan mengklaim harta itu milik saya semua, itu tidak boleh. Karena harta itu memang masih ada miliknya mustahik. Tapi kalau dia mengklaim saya berhak untuk menerima itu semua, cuma berhak menerimanya, tidak berhak memilikinya, itu boleh. Walau qala, apabila berkata siapa suami, ba'da haulin, setelah 1 tahun. Ada suami mengatakan kepada istrinya setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun berlalu dari pemberian mas kawin. Berkata begini, in abra'tini min sadaqiki fa anti talikun. In abra'ti, apabila membebaskan siapa engkau wahai istri ini kepadaku, min sidaqiki atau min sadaqiki, dari mas kawinmu, fa anti, maka adapun kamu, talikun, ialah perempuan yang tercerai. Fa abra'athu, ternyata membebaskan siapa istrihu kepada suami, minhu, dari sidak atau dari sadak tadi, dari mas kawin. Tapi lam tutolak, maka tidak tercerai siapa istri. Loh kenapa? Kan sudah dibebaskan. Li'annahu, karena sungguhnya suami, lam yabra', ialah tidak terbebas siapa suami, min jamihi, dari keseluruhannya sidak. Bal, melainkan terbebas siapa suami, mimma, dari sesuatu, ada qadr zakati, yang selain kadar zakat. Ini kasusnya begini, semisal ada suami seperti tadi itu, memberi mas kawin kepada istrinya sebesar nisab, memberi mas kawin 85 gram, diberikan tanggal 1 Januari. Dan nanti tanggal 1 Januari di tahun yang berikutnya, suami bilang, kan sudah 1 tahun, suami bilang, wahai istriku, kalau kamu membebaskan yang 85 gram ini dari tanggungan saya, membebaskan mas kawinmu ini yang 85 gram dari saya akan menceraikan kamu. Kamu akan tercerai dengan sendirinya. Kemudian istrinya bilang, iya, saya membebaskan kamu dari mas kawin 85 gram. Nah suami ini, istri ini tidak langsung tercerai. Kenapa? Karena suami ini, istri ini dianggap tercerai apabila suami itu sudah terbebas dari keseluruhan mas kawin. Sementara saat itu suami tak terbebas dari keseluruhan mas kawin. Kenapa dianggap tidak terbebas dari keseluruhan mas kawin? Karena di antara mas kawin itu ada haknya orang lain, yaitu haknya mustahik. Jadi 85 itu bukan haknya istri lagi. Sehingga ketika istri mengatakan, ya kamu saya bebaskan dari 85 gram. Nah itu tidak bebas suami. Sehingga istri itu tidak tercerai. Kenapa dianggap tidak terbebas? Karena di angka 85 itu ada haknya mustahik. Gitu. Baru dianggap tercerai kan kalau membebaskan seluruh mas kawinnya. Ternyata ini tidak terbebas dari keseluruhan mas kawin, soalnya ada haknya mustahik. Loh gimana hilahnya? Fatorikuha, maka adapun metodenya, caranya istri, atau torikul baro'ah, maka adapun caranya terbebas. Artinya hilahnya gimana? Ayu tiyaha, ialah memberikan siapa suami ha kepada zakat, summa tubri'uhu, kemudian membebaskan siapa istrihu kepada suami. Jadi caranya gini, suami bayar zakat dulu kepada si istri, ya. Kemudian si istri itu, jadi 85 ambil dulu 2,2 gram emasnya, dikasihkan ke istri, suruh zakatkan ke orang lain. Nah kemudian nanti si istri baru bilang, kamu terbebas dari sisanya, begitu. Jadi si suami ini beri dulu kepada istrinya, dek, ini 2,2 gram emas, kamu zakatkan dulu ke orang lain. Ketika sudah zakat, istri bilang, ya mas, kamu terbebas dari mas kawin yang kamu wajib bayar ke saya, kamu sudah terbebas. Nah baru istrinya cerai. Ini hilahnya. Tapi kalau nggak bayar zakat begitu dulu, langsung bilang, ya mas, kamu terbebas dari nisab zakat dari mas kawin 85 gram itu, belum tercerai, karena masih ada qadru zakat, ada haknya mustahik di situ.
Wa yabtulu dan batal al-bay' apa jual beli, warahnu dan gadai, fi qadri zakati di dalam kadar zakat fakot saja. Oleh karena itu fa'in fa'alah, apabila melakukan siapa mezaki ahadahuma kepada salah satu keduanya, baik atau rohn, bin nisabi pada nisab zakat, au bi ba'dihi atau sebagian nisab zakat, ba'dal hauli setelah 1 tahun, sahha maka sah apa ahaduhuma, tapi sahnya itu la fi qadri zakati, tidak pada kadar zakatnya. Sama punya emas 85 gram sudah sampai 1 tahun kan wajib zakat. Nah setelah 1 tahun dijual 85 itu. Nah, penjualannya sah kecuali pada qadar zakahnya, kecuali pada 2,2 gram emasnya. Kalau sisanya sah, 2,2 gram emasnya itu tidak sah karena itu kadar zakat. Sohala fi qadri zakah. Kasairil amwal al-mustarakati, seperti harta-harta syirkah yang lain, al-adhari mulkul yang lahar. Naam, ia memang begitu tidak sah, kan tetapi yasiu tetap sah fi qadriha di dalam kadar zakat, fi mali tijarati di dalam harta dagang. Kalau harta dagang baik fi qadri zakati atau selain kadar zakat tetap sah. Lal hibati, tidak hibah. Kalau hibah tidak sah. Dan selain sejenis dengan hibah, yaitu akad-akad yang tabarruk, akad-akad yang tidak ada iwatnya. Lal hibati, tidak hibah fi qadriha di dalam akad, di dalam kadar zakah, fihi di dalam mal, di dalam mal. Tak boleh menghibahkan mal yang di dalamnya ada qadru zakahnya. Tak sah. Sahnya itu di selain kadar zakah. Punya beras 563 kilogram atau setengah ton. Punya beras segitu. Kemudian dihibahkan semua. Hibahnya sah kecuali pada kadar zakat. Kadar zakatnya berapa? Sekitar 60 kilo. Jadi 60 kilo ambil dulu untuk dizakatkan, baru lainnya dihibahkan. Gitu caranya. Jangan langsung dihibahkan semua, ada sah. Sah di selain kadar zakat. Gitu ya. Mungkin sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga banyak manfaatnya. Wabillahi bisawab. Al-Fatihah.